Kepolisian menemukan racun jenis arsenik pada tubuh 3 orang sekeluarga yang ditemukan meninggal dunia di Magelang, Jawa Tengah. Kepolisian saat ini menahan terduga pelaku pembunuhan yang merupakan anak kedua dari keluarga tersebut. 3 orang sekeluarga ditemukan tewas di kediamannya di Jalan Durian, Dusun Prajenan, Desa Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ketiga korban tersebut adalah pasangan suami istri dan anak pertamanya. Ketiganya tewas diduga karena keracunan. Otopsi atas ketiga jenazah korban telah dilakukan. Dari hasil otopsi sementara, kepolisian mengidentifikasi jenis racun yang terkandung dalam ketiga tubuh korban. PLT Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot Zakun menyebutkan racun yang ditemukan di tubuh ketiga korban adalah jenis arsenik. Sudah kita mintain keterangan khususnya kepada anak korban yang nomor 2 itu sebagai saksi kunci kemarin ya. Hari ini kita nanti akan melaksanakan olah TKP kembali, kebetulan dari Polda yang dipimpin langsung oleh Direskrim datang ya bersama tim dari Bidokes dan Bitpapon ya. Dan kemarin juga otopsi sudah selesai dilaksanakan sehingga ketiga korban pembunuhan kemarin telah dimakamkan. Untuk racunnya ada beberapa jenis ya yang berhasil kami identifikasi berdasarkan hasil otopsi juga dan juga berdasarkan hasil sisa barang bukti yang ada di TKP yang berhasil kita amankan kemarin atau kita sita kemarin. Jenisnya apa Nendra? Jenisnya arsen ya, semacam arsen. Kepolisian menahan seorang terduga pelaku pembunuhan satu keluarga yang merupakan anak kedua dari korban pembunuhan. Kini terduga pelaku menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polresta Magelang. Hari ini kepolisian juga kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di kediaman korban. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Bagaimana kemudian perkembangan terkini kasus kematian satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah ini? Kita akan berbincang bersama dengan PLT Kapolresta Magelang, AKBP Muhammad Sajarot Zakun. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mas Alfat. Ya, Pak Kapolres, jauh ini hasil penyelidikan seperti apa yang menjadi motif dari pelaku, si anak kedua keluarga ini, Pak? Ya, untuk hasil penyelidikan saat ini sudah kita tingkatkan ke tahap proses penyidikan. Dan juga tadi malam sudah kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan anak kedua daripada korban yang meninggal dunia sebagai tersangka. Dan pagi tadi sudah kita lakukan penahanan kepada yang bersangkutan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan di TKP berdasarkan hasil olah TKP kemarin. Demikian, Mas Alfat. Ya, sudah diketahui apa sebetulnya yang menjadi motif dari anak kedua ini tega membunuh keluarganya sendiri? Iya, motif yang kami dapat berdasarkan keterangan yang bersangkutan bahwasanya menjelaskan yang bersangkutan merasa sakit hati karena beban keluarga sehari-hari itu dibebankan kepada yang bersangkutan sendiri. Mengingat orang tua, khususnya bapaknya itu baru pensiun dari pekerjaannya, sedangkan ibu hanya sebagai ibu rumah tangga dan sedangkan kakak perempuannya itu baru selesai masa kontrak kerjanya di salah satu perbankan. Memang sudah berapa lama sih dia menanggung hidup keluarganya sampai tega membunuh, Pak, dugaannya, Pak? Iya, informasi yang kami dapat bahwasanya orang tuanya baru pensiun kurang lebih 2 bulan yang lalu. Diinformasikan tidak sama pelaku, dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya berapa jumlahnya, Pak? Secara keuangan, secara rupiah begitu? Iya, jadi dapat kami jelaskan bahwasanya kebutuhan sehari-hari itu tidak hanya yang untuk makan dan minum, namun juga biaya pengobatan daripada kedua orang tuanya. Mengingat kedua orang tuanya saat ini sedang menjalani pengobatan karena sakit yang dideritanya. Dan juga informasi yang kami dapatkan ada beberapa hutang di perbankan yang harus dilunasi
dan sejumlah kurang lebih 500 juta, itu pun juga berdasarkan hasil keterangan daripada tersangka. Sudah dilakukan pengecekan Pak terhadap keterangan tersangka, misalkan apakah memang betul hutang tersebut ada, apakah memang betul ia menanggung biaya pengobatan orang tuanya? Ya, ini sedang kami dalami Mbak, kita cross-check juga ke pihak perbankan, yang mana tempat orang tuanya pinjam atau hutang yang harus ditanggung daripada tersangka. Kabarnya ini juga percobaan yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh pelaku. Sebelumnya sudah pernah mencoba untuk melakukan pembunuhan, begitu Pak? Betul Mas, berdasarkan informasi yang kami dapat bahwasanya kejadian kemarin pada hari Senin itu adalah percobaan yang kedua, di mana percobaan yang pertama itu dilakukan pada hari Rabu ya dengan mencampurkan zat kimia yang telah dibelinya secara online ke dalam minuman es dawet. Namun karena dosisnya yang terlalu rendah, sehingga hal ini tidak sampai menyebabkan korban meninggal dunia. Sedang berdasarkan kejadian tersebut, tersangka melipat gandakan dosisnya menjadi lebih banyak dengan harapan korban dapat segera meninggal dunia. Pak, terakhir apa sih sebetulnya pekerjaan dari tersangka ini dan apakah juga sudah dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka, Pak? Untuk pekerjaan daripada tersangka memang tidak memiliki pekerjaan apapun, namun sempat yang bersangkutan menyampaikan bekerja di salah satu perusahaan. Setelah kita lakukan pengecekan dan di sana tidak ada data yang menyatakan bahwasanya bersangkutan bekerja di sana. Demikian Mbak Tisa. Baik, terima kasih Pak Kapolresta Magelang sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore Pak. Selamat sore, Mas.